damai di hati. Shalom. Baiklah, ibadah pemuda remaja kelompok 4 kita pada malam hari ini akan segera dimulaikan. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadin adalah Penatua Mario Manti. Sambil kadin mempersiapkan diri, diundang untuk bangkit berdiri dan mari kita menyanyi Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu Mengalir dalamku, sukacitamu mengenalku, ku menari dan bersuka, di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir bersamamu, bersama di dalamku, mengalir timbulkan dalam mendengarkanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, datang dalam sukacitamu. Marilah dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh terkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, kiranya Engkau memimpin dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakanlah mereka ke tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Ibadah persekutuan pemuda dan remaja kelompok 4 pada saat ini di rumah keluarga membuka keimanan ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 143, Janji yang Manis Takkan Kulupakan. Janji yang manis takkan kulupakan, yang terombang ambing bagi jiwaku. Walau lembah di duku penuhan, nantikan cerahnya kami di atas. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, kau tidakkan aku lupakan, aku menolong, yakinlah teguh. Dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami, aktivitas kami dan kebiasaan satu malam hari ini berjaga agar selalu berkati. Hingga pada malam hari ini kami pemuda dan remaja yang ada di Pulau 4 masih diberikan lagi waktu dan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Dan Tuhan pada saat ini kepadamu sebelum kami lebih jauh lagi dalam ibadah saat ini, kami tahu bahwa kami sebagai anak-anak muda Kristen seringkali mengecewakan-Mu ya Tuhan. Kami tidak menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa telah menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Yang kami lakukan dalam pikiran kami telah menyakiti hati-Mu, dalam perkataan kami telah mengecewakan orang tua kami, telah kami lakukan dalam perbuatan kami telah menyakiti hati teman-teman kami, bahkan hati orang-orang sebelum kami. Pada saat ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau maafkan, ampuni kami, sehingga kami boleh dilayakkan dan disuci kuduskan, sehingga kami boleh layak dan berkenan hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kau rela mati
mati di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, hanya doa dan firman kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus Pokok dan kitalah caranya, di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, pada saat ini kita akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, di mana Tuhan firman bacaan dalam minggu yang berjalan ini terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Jadi teman-teman, sekali lagi pembacaan kita terdapat dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Sebelum orang membaca dan orang mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengharap kata-Mu yang suci kudus, pada saat ini kami pada membuka Alkitab kami. Saat ini kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengambil firman yang disampaikan. Biarlah firman yang tersampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam di hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman ini dapat menjadi pedoman kami sebagai anak-anak muda Kristen dalam kehidupan kami sehari-hari. Usirlah kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya peribadatan kami pada saat ini. Saya akan berkati juga hamba yang akan memimpin pada saat ini, sehingga dapat berkata-kata seperti dengan kata-kata saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Ya, teman-teman, kita akan membacanya secara berbalas-balasan. Kami akan membacakan ayat yang ganjil dan teman-teman sekalian dan kaum keluarga akan membacakan ayat yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 di bawah perikop pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita sama dengan menyanyi Kusiapkan Hatiku. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan,
termasuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom. Damai di hati. Shalom. Aku jalan nama Tuhan. Jadi teman-teman dan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita bisa baca Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, di mana teman-teman Injil Yohanes ini ditulis setelah Tuhan Yesus mati dan ketika Tuhan Yesus bangkit, di mana pada saat itu bangsa Romawi menghancurkan Bait Allah pada tahun 20 Masehi. Dan pada saat itu teman-teman, banyak orang Yahudi yang dihambat untuk menerima berita-berita bahwa ini orang Tuhan ini telah bangkit. Dan penulis Injil Yohanes memberikan banyak perhatian kepada 3 pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, siapakah Yesus Kristus? Yang kedua, apa perbuatan Yesus Kristus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara para pengikut Yesus Kristus dan orang-orang yang menentangnya. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini tentunya orang bersyukur kepada Tuhan, di mana orang masih lagi bisa diberikan kesehatan untuk orang, sehingga orang boleh datang beribadah pada malam hari ini, dan orang boleh lagi menapaki hidup di minggu yang pertama di bulan Februari ini, di mana pada minggu depan, tepat pada minggu depan, ada yang tahu minggu depan apa? Jadi minggu depan itu tanggal 14. Jadi tanggal 14 itu adalah selesai. Nah, orang bersyukur orang masih boleh lagi diberikan kesehatan, kekuatan, dan mungkin semua menjelang Valentine begini, mungkin saya itu semua bawa pesan bunga, saya kasih ke mama, atau Naomi mau kasih coklat Pak Dodi, itu tetap semua pasti akan membagi itu, kecuali Dodi itu, seperti Dodi itu. Jadi teman-teman, ketika orang sudah merencanakan sesuatu dalam kondisi kehidupan, pasti orang perlu yang diterima kesehatan. Nah, ada ungkapan bijak yang berkata seperti ini teman-teman, orang mampu menikmati hidup apabila memiliki kesehatan yang baik. Nah, ungkapan ini tentu saja tepat sekali, karena jika orang sehat, maka apapun dapat orang lakukan. Dan sebaliknya, ketika orang sakit, pasti orang sangat susah orang melakukan sesuatu yang apa yang orang merencanakan. Seperti orang ngopi Indomaret itu susah, dimakan susah kalau sakit. Nah, jadi teman-teman, kesehatan ini dapat diartikan sebagai kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Di mana kesehatan jasmani ini adalah kesehatan yang orang petung ini semua sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Dan teman-teman, semua orang ketika orang sakit pasti ada suatu hal yang orang lakukan pasti terbatas dan dibatasi
oleh kondisi fisik yang lemah dan tak berdaya. Oleh sebab itu, maka sekarang banyak orang yang menjalani hidup atau menerapkan pola sehat, mungkin melalui olahraga atau mengonsumsi makanan-makanan yang sehat setiap hari. Ini dilakukan tentu saja untuk membuat seseorang tetap sehat, tetap fit, dan tetap bugar, dan dapat melakukan segala sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan ini, tanpa dibatasi atau dikurangi oleh masalah kesehatan. Dengan tetap sehat, maka keberhasilan dari setiap usaha dan kerja keras lebih mudah terwujud daripada kita sedang mengalami kesakitan. Penting juga diingat, jika kita sehat, maka kemudian tidak membuat kita menjadi sembrono menikmati hidup ataupun kemudian mengorbankan orang lain dan membuat mereka menjadi sakit atau lemah. Yang penting kita tetap sehat. Jadi ketika orang sehat, orang bikin sehat lagi orang. Jangan sampai orang sehat, orang bikin sakit orang. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat orang sehat ada tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Yaitu tanggung jawab iman untuk membawa orang lain menjadi sama-sama sehat seperti kita. Sehat yang dimaksud adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Bukankah dengan kondisi fisik termasuk pikiran dan hati yang sehat akan membawa juga dampak bagi orang lain dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bergereja. Contoh, misalnya orang melakukan kerja bakti dalam lingkungan masyarakat kita untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Bukankah itu akan memberi dampak yang baik bagi seluruh masyarakat dan juga bagi gereja yang hidup dan yang tinggal di suatu tempat. Di sini diperlukan kepekaan untuk tetap hidup bersama dan bersama-sama hidup. Dan orang dapat memiliki konsep dalam suatu kehidupan ini, yaitu bahwa orang ada bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hadiran kita juga adalah untuk orang lain. Dengan demikian, maka kehidupan yang dijalani adalah suatu kehidupan yang menghadirkan dan menghasilkan tindakan iman yang bukan hanya terbatas dalam gereja, tetapi juga hadir dalam kehidupan bersama dengan semua orang. Sebab itu, gereja terpanggil dan menunjukkan bahwa gereja hadir untuk menghasilkan buah bagi semua orang. Tentu saja buah yang dihasilkan tidak dapat terlepas dari pohon yang baik atau pohon yang sehat. Inilah yang diungkapkan yang seperti orang baca tadi dalam ayat yang pertama, yaitu dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan oleh karena Bapa adalah pengusahanya. Di sini penulis mengajak setiap orang benar untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pokok kebenaran iman. Karena itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pokok kebenaran karena ia berasal dari Bapa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi terperangkap dalam kepalsuan iman dan kebenaran yang semu, dan tidak lagi terperangkap dari kepalsuan iman dan bukan berasal dari Tuhan Yesus. Sebab sebagai orang percaya, jika kita tidak menghasilkan buah karena ketidaksetiaannya orang kepada Tuhan, maka resikonya adalah seperti ranting yang tidak menghasilkan apa-apa dan akan dipotong. Tetapi sebaliknya, ketika orang berbuah, maka orang akan dibersihkan sehingga orang semakin banyak menghasilkan buah. Dalam ayat yang kedua, untuk terus menghasilkan yang terbaik, maka ada ajakan bagi kita orang benar agar tinggal di dalam Tuhan
maka Tuhan akan tinggal di dalam kita. Sebab jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam orang, maka pasti berbuah banyak. Tetapi sebaliknya, ketika orang hidup di luar Tuhan dan tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan akan dibuang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Teman-teman dan kawan-kawan yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus Kristus, jika kemudian kita hidup dan tinggal di dalam pokok yang benar, yang sejati, tiada kepalsuan, yaitu di dalam Tuhan Yesus, maka dalam ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Memang sungguh luar biasa orang Tuhan Yesus Kristus ini. Apalagi kalau orang tinggal di dalam Dia. Maka ketika orang tinggal di dalam Dia, dia tinggal di dalam kehidupan, dia bilang, mintalah apa yang kau hendaki, maka Tuhan akan beri dan kau akan menerima. Memang sungguh luar biasa. Untuk itu jangan pernah orang menjauh darinya dalam kehidupan di masa muda dan melupakan Dia dalam setiap aktivitas hidupmu, agar supaya apa yang menjadi harapan kita di masa muda dan terus akan dinyatakan bagi Tuhan, sambil terus mengingat bahwa hidup ini harus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan oleh kita harus terus sehat, bukan secara fisik, tapi juga memiliki iman yang sehat dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Karena dengan demikian, sebagaimana yang dibahas di ayat yang ke-8, bahwa Bapa dipermuliakan karena kita berbuah banyak dan layak disebut sebagai murid-muridnya. Teman-teman yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah juga selalu menghendaki agar orang sebagai umat-umatnya tidak pernah melepaskan diri dari persekutuan dengannya, agar berbuah bagi kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan, dan sehat, terpanggil untuk memperlengkapi warganya agar menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Gereja yang sehat adalah gereja yang hidup hanya memusatkan diri, bersandar, dan bergantung pada Yesus Kristus. Orang-orang percaya terus disemangati untuk berbuah semakin lebat. Tetapi mereka yang tidak akan dihukum. Berbuah lebat adalah hakikat dari umatnya yang setia dan taat kepadanya, dan yang taat melakukan firman-Nya. Di mana orang harus selalu tampil dalam setiap kata dan perbuatan untuk memuliakan Tuhan. Orang percaya akan lebih sungguh beribadah, baik dalam kolom, diklat, tingkat jemaat, maupun bermasyarakat dan bergaul di dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah setia melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Ya, teman-teman, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan sambil menyanyi Berilah yang baik. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Kita akan berdoa syafaat atau doa umum
Sebelum kita berdoa, kita menyanyi Mampirlah Dengar Doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari bersama doa kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memimpin jalan ibadah kami pada saat ini, ibadah pemuda remaja yang ada di Pulau 4. Sehingga tadi kami telah diperlengkapi dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati firman-Mu itu, sehingga firman-Mu itu mengajarkan kami agar menjadi pemuda dan remaja yang selalu sehat baik dalam fisik, jasmani, dan rohani kami, dan selalu menjadikan-Mu ya Tuhan sebagai pusat kehidupan kami, sehingga kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu tetap setia dan tidak meninggalkan persekutuan dengan Yesus. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau ajari kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu harus selalu memuliakan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam perkataan maupun tindakan kami. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, biarlah tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam hati dan pikiran kami sebagai orang-orang muda Kristen, sehingga kami boleh berbuah lebat di dalam iman kami, dan iman kami itu dapat kami bagikan kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami sebagai orang-orang muda Kristen, anak-anak muda Kristen selalu mengenalkan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman ini dapat berguna bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan keluarga di tempat ini, keluarga Embukau Pengimanan, di dalamnya ada teman kami Statement. Engkau yang mengetahui keluarga di tempat ini, Engkau yang akan memberkati di keluarga di tempat ini, di mana mereka telah membuka pintu rumah, bahkan pintu hati mereka, sehingga kami pemuda dan remaja yang ada di Pulau 4 boleh beribadah kepada-Mu pada saat ini. Engkau yang akan memberkati setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan, bahkan pendidikan yang sedang dijalankan oleh teman-teman Statement. Segala cita-cita, harapan, kerinduan dari keluarga di tempat ini, kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan, bahkan umur panjang menjadi bagian di dalam keluarga di tempat ini. Dimanapun keluarga pergi dan berada, ada dalam lindungan tangan Tuhan sajalah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan untuk setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami tahu Engkau yang mengenal kami pribadi, lepas pribadi kami. Engkau yang mengetahui setiap keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan, mari Engkau memberkati kami di masa muda kami, bahkan masa depan kami ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap studi, pekerjaan kami, bahkan kalau ada yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan Engkau bukakanlah jalan ya Tuhan. Setiap cita-cita harapan yang kami harapkan, kiranya Tuhan buat berhasil. Walaupun kami pergi dan berada, kiranya ada dalam dunia Tuhan sajalah. Kami tak lupa juga mendoakan untuk setiap teman-teman kami yang pada malam hari ini belum berkesempatan hadir. Engkau yang mengetahui apapun alasan mereka. Apabila Engkau mendapati mereka dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam keadaan sakit, hari Tuhan, Engkau jamah setiap tubuh yang sakit. Engkau yang akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga dari semuanya itu
bisa menghasilkan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Kami saja, sehingga di ibadah-ibadah selanjutnya mereka boleh lagi berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan apabila ya Tuhan Engkau mendapati mereka dalam keadaan menyerahkan hati atau masih malu ya Tuhan, Engkau yang akan mengetuk pintu hati mereka dan berkhidmat kepada mereka, sehingga mereka boleh tahu, boleh sadar bahwa segala berkat dalam kehidupannya semuanya itu berasal daripada Tuhan, sehingga ibadah-ibadah selanjutnya mereka boleh juga bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Mari Tuhan, Kamu yang akan memberkati persembahan ini, memberkati setiap orang-orang yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk tugas pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gembala Wilayah Paldua, khususnya yang ada di pemuda remaja yang ada di Pondok Cepat. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Gembala Wilayah Paldua, mulai dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, Ketua Ibu Pendeta Diki Suwan Walau 9 dia, Wakil, Sekretaris, Bendahara sampai anggota yang ada. Akhirnya Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas-tugas mereka dengan baik Tuhan. Berkati juga setiap pelayan khusus dengan Ketua Dekan yang ada, komisi BIPRA, komisi kerja, UPK BIPRA, pengusaha seperti berkati, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, bahkan semangat mereka, sehingga mereka boleh berbuah lebat ya Tuhan di dalam. Terima kasih ya Tuhan. Lepas dari ibadah kami pada saat ini, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami di sisa hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau yang akan menjaga kami di sisa hari ini, dan dimanapun kami pergi dan berada, kehidupan kami di sisa hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu saja. Dan pada malam hari ini juga kami akan beristirahat di Tuhan, dan Engkau yang akan menjaga kami dapat tidur dengan nyenyak, sehingga terhindar segala hal-hal yang kami tidak inginkan, sehingga pada besok hari kami boleh dibangunkan juga kembali untuk melanjutkan setiap aktivitas kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami sebagai anak-anak muda Kristen kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya inilah doa dan permohonan kami. Kami akan menutup doa permohonan kami pada saat ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Kami ya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang sempurna, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah masuk dalam percobaan. Lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu penutup, yaitu Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur-Mu, beri yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang akan terus memberkati keluarga di tempat ini, keluarga Hembokau Pengimanan, dan memberkati kita semua saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Masih tak berdiri, mari kita sebelum doa kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Hadim Penatua Mario Mantik yang sudah boleh membawakan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dia dan juga keluarganya, berikan mereka kesehatan dan kekuatan selalu yang hanya berasal daripada-Mu. Berkati juga dia dalam setiap tugas dan pelayanannya, agar dia bisa menjadi garam dan terang dunia dalam lingkungan di sekitarnya ya Tuhan. Bapa, mau berdoa juga jikalau di tempat ini keluarga menyediakan kursi untuk kami santap kasih bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati itu agar bisa menjadi energi baru bagi tubuh kami. Bapak, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami agar dapat sampai dengan tidak pulang satu apapun. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dipersilakan duduk. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Mengucapkan terima kasih kepada Penatua Mario Mantik yang sudah boleh membawakan sebagian dari sabda firman Tuhan, dan juga terima kasih kepada keluarga di tempat ini yang sudah boleh memberikan tuntunan berkah bagi kami untuk beribadah bersama, dan terima kasih juga buat teman-teman. Dan saat ini kita akan masuk dalam penyampaian. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga. Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama, kurang terima kasih kepada Tuhan Yesus karena ibadah ini boleh berakhir dengan baik, cuaca juga mendukung, dan juga terima kasih kepada Penatua Mario Mantik yang bisa memimpin ibadah ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman pemuda remaja yang boleh hadir beribadah di tempat ini. Tunggu sebentar, ada pelayanan dan keluarga. Terima kasih. Dan untuk pengumuman pemuda remaja pada bulan 4 akan bertempat di Saudara Albi Sungai. Terima kasih.